Nah, di sini saya akan memberikan video tentang cara menginstalasi Wazoo. Nah, di sini bisa dilihat saya sudah membuat VPC saya dengan diberi nama Project VPC. Nah, di dalam Project VPC ini saya menginstalasi public subnetnya itu ada satu, lalu private subnetnya saya tidak pakai, lalu NAT gateway-nya non. Kalau dipilih 1AC atau 1 itu akan membuat credit exchange kita berkurang. Selanjutnya kita masuk ke instance. Nah, di sini kita lanjut ke instance-nya. Di sini saya sudah membuat instance baru yang diberikan nama Wazoo server. Nah, di sini seperti biasa KPR-nya kita membuat KPR baru, lalu di dalamnya kita yang paling penting itu ada network setting-nya. Kita menggunakan VPC yang barusan kita buat tadi, lalu yang paling penting firewall-nya dalam security group-nya itu kita membuat seperti yang contoh seperti ini. Selanjutnya kita mengalokat elastic IP saya, dan di sini saya sudah melakukan alokasi. Action buat sosial. Nanti kita pilih yang tadi kita buat, lalu IP address ini kita centang buat sosial. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, di sini alokasi IP address saya gunanya untuk supaya public IP-nya tidak berubah-ubah. Nah, selanjutnya kita klik connect, lalu masuk. Nah, di sini kita sudah dulu, kita upgrade. Oke, setelah itu kita jalankan instalasi Wazoo. Nah, di sini saya sudah install. Kita masuk ke public IP-nya, kita akan login ke Wazoo. Nah, di sini bisa dilihat saya sudah mau login ke Wazoo. Kita tunggu. Lalu username di sini kita masukin yang sudah tertera tadi, yaitu admin. Nah, di sini bisa dilihat saya lagi login ke dalam Wazoo-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke Wazoo-nya. Nah, di sini saya akan membuat create new user. Nah, di sini username-nya saya berikan nama Gabriel, lalu password-nya saya berikan password sendiri. Lalu kita allow run as, kita centang. Lalu di sini role-nya kita pilih administrator, lalu kita apply. Kita tunggu. Nah, di sini sudah masuk user yang baru. Nah, setelah ini saya akan menginstal Surikatanya. Nah, di sini kita copy, kita masuk, kita enter saja. Nah, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini sudah berhasil di-download. Nah, ini saya sudah menambahkan emergency room set-nya. Nah, lalu di sini kita akan mengecek IP kita yaitu INS5. Jadi kita masuk ke dalam nano. Lalu kita copy yang ini. Ya, mau kita paste. Sudah masuk, kita akan melakukan konfigurasi yang cukup panjang. Nah, lalu di sini kita pagarin homenet yang pertama, lalu kita hidupin homenet 10.00/8. Kita buka yang ini. Nah, setelah itu di external netnya kita akan buka ini, kemudian atasnya kita tutup. Nah, di sini pada paketnya kita ganti dengan interface yang kita sendiri yaitu INS5. Jadi pada default-nya kita ganti dengan etc Surikota rules, baru pada rule files-nya kita beri -2 bintang titik rules, baru kita simpan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Surikata saya sudah running ya. Nah, di sini saya menggunakan restart dulu, lalu kedua kita restart. Pertama kita restart dulu, baru kita status CTL. Nah, bisa dilihat running. Oke, langkah selanjutnya yaitu, nah di sini langkah selanjutnya kita akan masuk ke pengeditan file Wazoo. Nah, di sini kita masukkan filenya, kita cari di local analysis, paste, nah ini. Nah, setelah itu, lalu kita akan melakukan restart. Kita copy, kita restart. Di sini akan error karena di sini bukan Wazoo agent, tapi manager. Kita tunggu beberapa saat hingga selesai. Lalu setelah ini, setelah kita restart, kita masuk ke Wazoo. Nah, di sini kita masuk, ketika kita sudah restart, kita masuk ke Wazoo. Setelah itu, di sini kita copy dari IP address di sini. Copy, masukin ke sini. Nah, setelah itu, lalu kita centang dengan server address. Lalu kita ke bawah, kita agent name, kita tambah Gabriel aja. Lalu ini defaultnya kita pilih default. Nah, ini contohnya kita ingin menginstal Linux. Kita contohnya kita pilih DB AMD 64. Nah, di sini kita akan diberikan instruksi dalam menginstalnya. Nah, kita copy komen ini, masukin ke dalam instance kita tadi. Nah, untuk part selanjutnya kita akan masuk dalam sesi selanjutnya. Nah, di sini saya membuat web server launch instance yang berikutnya. Nah, di sini namanya saya berikan nama web server agent. Lalu saya pilih Ubuntu server 2404. Lalu di sini saya memilih instance type-nya T3 Micro. Lalu KPI-nya itu kita samain dengan launch instance yang sebelumnya. Lalu VPC-nya kita pakai VPC yang sudah kita buat, public IP, lalu auto assign public IP-nya enable. Nah, di sini security group name-nya saya beri nama web server WZ agent. Lalu di sini pada inbound security group-nya saya memakai SSH, lalu HTTPS, HTTP, dan juga all ICMP IPv4. Nah, di sini saya memakai 30 GB ya. Kita launch instance saja. Kita lanjut, kita membuat grupnya dulu. Nah, di sini pada web servernya saya sudah membuat nama grupnya itu web server. Lalu kita lanjut untuk menambahkan summary-nya. Kita deploy new agent.
Kita pilih DB. Ini kita di assign servernya, kita masukin IP address dari web server kita. Oke, baru ini kita beri nama web server, kita masukin ke grup web servernya tadi. Nah, di sini bisa dilihat kita mendapatkan komennya, lalu kita akan masukkan ke dalam instance yang kita buat terbaru, yaitu Wazoo server. Kita connect Wazoo web server agent ya. Kita connectkan. Nah, di sini sudah masuk, kita sudah dulu. Lalu kita update dan update. Kita tunggu sampai selesai. Kita akan masuk ke dalam instance web server agent. Kita masuk ke security. Lalu ini kita tekan security-nya. Kita jadi on. Nah, di sini kita akan mendapatkan rule-nya. Nah, di sini bisa dilihat saya sudah membuat inbound rules-nya. Di sini kita harus membuat custom TCP 154, UDP 154, TCP dan UDP 514 supaya portnya bisa terbuka. Lalu kita save rules. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah jadi semua. Nah, langkah selanjutnya kita akan copy dari komen ini ke dalam sini. Lalu kita paste, kita install. Nah, kita tunggu hingga selesai. Nah, setelah itu kita copy yang ini, masukkan ke sini. Nah, kita enter saja. Kita tunggu beberapa saat hingga selesai. Nah, di sini kita akan cek sistem CTL Wazoo Agent. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Wazoo Agent saya sudah running ya. Nah, di sini setelah kita melihat statusnya sudah running, lalu kita masuk ke Wazoo. Nah, di sini kita pilih summary. Nah, bisa dilihat di sini bahwa web server kita sudah tertera. Ini merupakan IP address private saya yang tadi. Nah, bisa dilihat IP address saya. Ini dia ya. Oke, langkah. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa statusnya itu aktif ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu part selanjutnya itu kita akan instalasi Wazoo-nya di instance yang baru kita buat. Nah, di sini. Lalu kita copy seperti biasa. Kita akan install surikatanya lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke nano var osec untuk melihat IP address kita. Nah, di sini IP address kita, lalu di sini portnya itu sudah menandakan bahwa saya sudah membuka port 1514. Setelah itu kita masuk ke Tmux. Nah, di sini kita akan menginstal surikatanya. Nah, ini kita copy. Bentar. Sampai selesai. Lanjut. Lanjut lagi. Kedua. Nah, ini ketika ls kita ketemu managing rule start gz. Nah, setelah kita ls min la, ini kita ketemu di sini ya. Nah, setelah itu kita lakukan permissionnya. Lalu kita akan masuk. Setelah itu kita akan mengedit surikatanya, kita copy. Nah, sebelumnya kita harus tahu IP kita dulu, IP spasi A. Nah, ini NS5 ya, lalu kita nano, kita masuk dalam. Nah, di sini kita akan mengedit seperti yang sebelumnya. Nah, ini kita kurung. Lalu ini yang 8-nya kita hapus. Lalu external ini hapus. Lalu kita cari ASU. Nah, ini kita ganti NS5. Nah, di sini saya sudah ketemu di rule pad webpad-nya. Kita ganti ITC dan surikata rules, baru di rule file-nya kita ganti semua rules. Baru Ctrl X, yes, enter. Lalu kita restart. Sudo system CTL restart surikata. Oke, lalu kita masuk sistem CTL status surikata ya, sistem CTL status surikata. Nah, di sini sudah aktif running. Oke, sekarang kita akan mengedit surikatanya di var etc.conf. Oke, nano spasi. Nah, kita akan mengeditnya, kita cari. Nah, di sini kita akan mengeditnya, kita copy, kita masukin ke dalam log analisisnya. Kita paste.
Oke. Nah, setelah kita letakin, lalu kita Ctrl X, yes. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya kita akan coba NDS untuk ngetes di instance Wazu observer kita. Lalu kita copy lalu enter. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih nomor 1 sampai 17. Lalu sekarang kita akan masuk toilet di Wazu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kritikalnya sudah muncul ya. Ketika kita cek nomor 16-nya, coba kita cek nomor 10. Enter. Nah, coba kita coba mas. Ini bisa dilihat kritikalnya itu ada 3 dari pengetesan web server engine kita. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembuatan instalasi Surikata kita. Nah, kita lihat dulu bahwa Surikata ini sudah aktif. Nah, sini bisa dilihat bahwa Surikata saya sudah aktif ya. Nah, selanjutnya kita akan tes di thread hunting. Kita lihat Surikata kita. Ini bisa dilihat ya. Sini sudah terdeteksi semuanya. Nah, sebenarnya di sini masih kosong. Nah, kita akan melakukan tes menggunakan tes MyIDS seperti tutorial sebelumnya itu. Yang pertama ya, saya salah. Lalu kita jalani divisi agentnya. Seperti ini kita paste. Nah, bisa dari sini ya. Nah, contohnya kita akan coba di nomor 16. Nomor 16 kita enter. Nah, di sini. Nah, di sini bisa lihat belum muncul ya di thread huntingnya karena ini kita kemarin udah pernah coba. Jadi kalau ada serang-serangan itu dia akan muncul di sini. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Ini grafik-grafiknya. Di sini belum muncul apa-apa ya. Nah, di sini tadi ada terjadi sedikit error. Nah, ini saya lagi menginstal grafik ulang ya. Nah, di sini terjadi error di Wazu server saya. Kita tunggu hingga selesai. Oke, baik, di sini kita akan melanjuti membuat instance Windows Server. Nah, di sini kita pilih Windows. Lalu sini instance type-nya kita pilih T3 video. Nah, keypair ini kita keypair yang sama sebelum dengan Windows dengan instance sebelumnya. Lalu ini VPC-nya yang kita buat. Ini atasannya Windows Server dan namanya security group for Windows Server. Dan di sini bedanya kita memakai RDP ya. Lalu kita buka custom TCP dan UDP 4514. Lalu juga ada custom TCP dan UDP. Kita launch instance saja. Kita tunggu beberapa saat. Nah, bisa lihat tes dulu ada tel vfarlog Surikata if json. Kita tunggu. Nah, di sini kita akan tunggu sampai instance-nya selesai ya. Di sini kalau kita masuk ke Windows, instance Windows-nya kita akan download dan masuk sebagai RDP client di sini. Kita download. Ini kita buat Windows servernya lagi karena tadi nggak bisa connect ya. Teman-teman di sini buat Windows server, lalu IP assign public ini jangan lupa di enable teman-teman. Oke. Nah, di sini pada Windows servernya kita akan diminta untuk mengupload file keypair yang kita buat. Nah, di sini kita upload, baru kita decrypt password. Nah, setelah itu sudah kita download remote desktop filenya ini. Oke, nanti kita copy, kita masukin. Nah, sekarang kita akan membuat agent baru. Deploy agent ya, kita buat Windows sekarang. Baik, di sini kita akan menjalankan Windows servernya. Nah, kita run sebagai administrator di Windows PowerShell-nya, teman-teman. Nah, di sini kita copy dulu komennya, lalu kita masuk ke dalam Windows PowerShell-nya. Kita run sebagai administrator di sini ya, teman-teman. Kita klik kanan. Nah, di sini sudah mulai administrator, kita klik kanan aja. Kita akan masukkan copy komen ini ke dalam Windows PowerShell kita ya. Kita klik kanan saja. Kita enter. Tunggu hingga selesai. Nah, ini jalannya teman-teman. Kita tunggu hingga selesai. Nah, ini kita jalanin desktop Wazu service-nya. Kita tunggu. Nah, ini Wazu service-nya lagi starting. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Itu sudah di start ya di Windows desktop-nya. Nah, langkah selanjutnya kita cek di Wazu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Wazu dan Windows Server dan Ubuntu saya sudah aktif ya di sini teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke part selanjutnya. Coba kita aktifkan Windows kita. Nah, di sini kita bisa ada serangan dari Windows di sini. Nah, misalkan ada serangan, di sini akan ada grafik-grafiknya. Nah, kita akan membuat Windows Server Medium. Nah, di sini seperti biasa kita berikan nama Windows Server Medium, Windows, lalu instance type-nya T3 Medium. Nah, di sini paling penting auto assign public IP-nya jangan lupa di enable. Lalu kita pilih di security group-nya itu Windows Server. Lalu kita launch instance saja. Masuk instance-nya saya sudah buat ya di sini teman, Windows Server Medium. Lalu kita connect. Seperti yang biasa kita masuk ke RDP client. Nah, untuk get passwordnya Wazu SP. Open, kita decrypt password, lalu kita download remote desktop filenya. Oke, buat instance baru yaitu Windows Server Medium. Lalu kita masukin di RDP client. Lalu kita download remote desktopnya. Nah, setelah itu, di sini saya sudah masuk ke remote desktopnya. Nah, saya tidak bisa menampilkan. Kita enter, tunggu hingga selesai. Buka saya sudah selesai. Sekarang kita akan lihat ke Wazunya lagi. Kita kembali ke summary ya.
Kalau misalkan sudah muncul berarti saya sudah berhasil. Nah, di sini sudah muncul dan berstatus aktif teman-teman. Baiklah, nah, langkah selanjutnya itu kita akan menginstal surikata di Windows server kita ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan menginstalasi surikatanya di Windows. Nah ini, klik. Nah, saya sudah download surikatanya. Di sini ya teman-teman, saya sudah download surikatanya. Apa baru surikatanya? Lalu dari sini kita akan. Nah di sini bisa dilihat bahwa detik di Windows video kita. Nah di sini server video. Sistem sini ya teman-teman, ada Wazoo Agent. Coba kita cek di Windows server. Nah, ini. Oke, baiklah kita akan masuk ke step selanjutnya. Lalu kita akan ini sudah selesai, kita masuk install. Tunggu. Oke, saya sudah download emergency treatment rules-nya, kita download yang zip. Lalu di sini kita copy, kita pindahkan ke rules. Di sini kurang lebih sama, kita buka outletnya 10.0.0.8. Lalu ini external net-nya ini, kita cari di Google File. Nah, ini teman-teman, spasinya jangan lupa ya, karena ini bersifat YAML. Kalau ingin menghidupkan ini tiap. Nah, di sini udah semua ya. Kita masuk ke sini. Ini kita akan config host config juga. Terus bagian notepad. Nah, di sini pada surikatanya di paket kita ganti dengan Ethernet karena dilihat dari network connection saya. Lalu kita setelah itu kita akan masuk ke file surikatanya. Nah, di sini bisa dilihat saya ada terdapat file di sini teman-teman. Setelah ini command prompt ini. Oke, setelah itu kita lihat sini, dia akan muncul saran-sarannya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut untuk menginstal DVWA ya. Nah, di sini teman-teman bisa mencari DVWA. Nah, ini kita tinggal copy. Kita ke sini Wazoo Agent sudah paste. Dan teraga. Kita tunggu hingga selesai. Kita menginstal DVWA di server agent. Sudah selesai, kita ketemu user dan username yang ikut ya teman-teman. Di sini bisa dilihat bahwa kita ada error di paket C2 ya teman-teman. Nah di sini bisa dilihat bahwa kita udah masuk ke database-nya. Nah ini sebelumnya itu saya mengubah DB password-nya itu menjadi password karena tadi di setup pembuatan DPWA-nya saya hanya menggunakan password saja. Nah di sini ya no password. Oke, ini sudah masuk. Lalu kita create reset database. Nah di sini langkah selanjutnya kita masuk admin dan passwordnya itu password yang seperti saya buat tadi ya. Kita login. Nah ini sudah masuk ya teman-teman. Nah di sini pada DPWA security-nya di sini kan impossible, jadi tidak memungkinkan untuk diserang, jadi kita ganti ke low. Oke. Nah di sini sudah low. Nah di sini teman-teman juga bisa ngetes SQL injection untuk menyerang DPWA ini. Nah di sini saya akan melakukan pengetesan SQL injection. Satu, submit. Nah. Oke, baru kita lihat caranya apa. Nah ini untuk mengecek errornya teman-teman bisa masuk ke tail firewall AC2. Nah ini merupakan errornya yang tadi kita kirim. Di sini kita coba proses scripting. Nah di sini bisa dilihat proses scriptingnya sudah bisa ya handle. Nah jika ini sudah jalan semua, kita bisa lihat di Wazoo ini kita bisa lihat proses jalannya. Vulnerability pada DPWA. Nah jika ada serangan dia akan muncul di sini ya, web Windows Server Video. Kita coba ganti di sini. Refresh. Nah di sini ada protection. Ini artinya serangan kita itu diprotek ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat tuh ada serangan di sini ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman yang lain juga bisa mencoba untuk serangan-serangan yang lain dengan menggunakan berbagai serangan di DPWA ini. Sekian dari tutorial instalasi Wazoo dikombinasikan dengan Windows Server dan DPWA. Terima kasih.